Nama saya Andi Hartono. Saya mendapatkan amanah dari pimpinan Bapak Menteri Perhubungan sebagai Kepala Kantor Kesadaran Utama Tanjung Priok sejak tahun 2021, tepatnya di tanggal 27 Mei 2021 ya. Jadi mungkin sudah 1 tahun 3 bulan. Kita tahu tol laut merupakan visi misi dari Pak Jokowi mulai beliau diangkat pertama kali sebagai presiden ya. Itu visi misi nawacita tahap pertama ya. Itulah yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kementerian Perhubungan ya. Bapak Menteri juga sangat konsen terkait dengan tol laut. Ini juga dijabarkan dalam program-program yang sebelumnya sudah ada ya, berupa kapal perintis ya. Cuma sekarang ini udah beda, sebetulnya sama. Jadi sebelum nawacita pun sudah ada kegiatan tol laut ya. Jadi memang sangat konsen sekali dukungan Bapak Menteri terkait dengan program tol laut ya. Sekarang ini sudah ada 33 trayek ya yang digunakan untuk melayani angkutan barang terutama ya ke berbagai wilayah T3 ya, terpencil, terluar dan tertinggal ya, yang utama ya. Dan yang pasti itu bukan trayek komersil ya, bukan trayek komersil ya. Makanya inilah salah satu dari kehadiran negara dari Kementerian Perhubungan melalui Bapak Menteri memerintahkan kepada kami semua untuk bagaimana bisa mendistribusikan barang-barang khususnya ke daerah yang belum dilalui oleh trayek komersial ya. Oh, pasti sangat bermanfaat ya. Yang pasti dengan adanya program tol laut ini coba ditekan terkait dengan disparitas harga ya. Kemudian yang pasti kalau dengan adanya disparitas itu ya, tidak terjadi ketimpangan harga yang terlalu mencolok ya antara satu daerah dengan daerah yang lain ya. Ini saya mencontohkan banyak di daerah timur yang sangat bermanfaat. Tentunya bukan datanya dari kami, dari BPS tempat ya. Apa sih yang sudah terjadi dengan adanya tol lautnya? Apa yang banyak sekali barang-barang kebutuhan masyarakat itu yang drop, artinya harganya turun ya. Turun sangat signifikan ya. Nanti saya kasih datanya di mana aja, termasuk di Larantuka yang jauh ya, di daerah NTT juga itu juga konsen sekali, karena memang itu yang diharapkan ya, dengan adanya tol laut itu kesediaan barang lebih merata di masyarakat ya. Juga dengar bagaimana dengan adanya program tol laut ini beras di Merauke itu bisa dibawa keluar ke luar Merauke, yang sebelumnya kalau sudah panen itu ya nggak tahu mau kemana gitu beras itu ya. Padahal kalau panen itu sangat melimpah, dan mulai 2021 itu sudah mulai dikeluarkan ya dari Merauke, diekspor, dikeluarkan sampai ke Surabaya ya. Artinya kalau gini kan menggairahkan petani ya. Produk lain juga banyak ya, dari Anambas gitu ya, dari Larantuka itu bisa dikeluarkan ya. Artinya ini menggairahkan perekonomian daerah pastinya ya. Itu contoh-contoh aja. Jadi tol laut itu merupakan salah satu visi misi Pak Jokowi ya, yang tujuannya bagaimana barang-barang bisa terdistribusi sampai ke daerah T3 ya. Tentunya dari kementerian sendiri, kementerian kami Perhubungan itu tidak bisa berdiri sendiri, harus bersinergi dengan kementerian lain. Contohnya Kementerian Perdagangan, bagaimana kapal-kapal kita pun waktu baliknya itu tidak kosong ya. Karena yang tahu potensi daerah terkait dengan hasil bumi dan lain-lain kan korbisnya ada di kementerian lain ya. Makanya ini selalu disinergikan dalam rapat koordinasi angkutan laut tol yang diselenggarakan setiap tahun ya. Artinya bagaimana nanti bisa maksimal ini
program tol laut bisa dilaksanakan, artinya kapal itu mengangkut barang tapi ada muatan baliknya ya. Bapak Menteri juga memerintahkan kepada kami, kepala UPT yang ada itu ikut membantu kira-kira barang-barang apa yang bisa dibawa oleh kapal-kapal kita ya, kapal tol laut ya, untuk baliknya gitu, jadi nggak kosong dia. Ya tentunya harus tadi ya sinergitas dengan kementerian lain terkait. Mungkin ada produk-produk andalan di daerah yang selama ini juga belum bisa dipromosikan keluar ya, itu kan ada mungkin di Kementerian Perdagangan dengan bagaimana meningkatkan UKM yang ada di daerah ya. Tol laut itu sekarang itu baru 33 trayek ya. Nanti tentu akan bertambah lagi trayeknya, tentunya dengan dukungan dari Komisi 5 DPR yang membawahi termasuk kami di Kementerian Perhubungan ya. Tentunya dari Dewan sendiri, dari Komisi 5 sudah punya evaluasi bagaimana manfaatnya tol laut yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Untuk tahun 2023 juga ada penambahan trayek ya. Tentunya diharapkan nanti semua daerah T3 terutama ya bisa terlayani oleh tol laut kita gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Presiden Jokowi memberikan suasana dan mindset kita yang sangat berbeda ya. Terutama dengan kehadiran negara ya. Kita kan nggak pernah pikir untung rugi di sini. Keberadaan tol laut itu termasuk salah satu dari kehadiran negara. Ya, meskipun secara ekonomis juga kurang menguntungkan, tapi kan tidak bicara untung rugi di sini. Bagaimana negara ini bisa melayani seluruh pelosok negeri ya, meskipun secara bertahap ya. Dan ini dimaksimalkan dengan sinergitas antara kita Kementerian Perhubungan dengan bantuan dari Komisi 5 DPR RI, terus mensupport kegiatan-kegiatan tol laut dan dengan penambahan anggaran yang ada ya. Tentunya kita tetap harus mensukseskan apa yang menjadi visi dan misi Pak Jokowi gitu ya. Tentunya tol laut diharapkan ya sudah bisa menjangkau mungkin 100% daerah T3 ya. Karena itu harus kami di Kementerian Perhubungan ada grand design kapan proses dari pencapaian 100% dilayani tol laut untuk daerah T3 ya. Tentunya ini juga membutuhkan energi yang banyak, pemikiran yang banyak, sinergitas antara Kementerian Perhubungan dengan pemerintah daerah ya, sehingga nanti optimalisasi dari tol laut akan terasa sekali ke seluruh lapisan masyarakat ya. Baik ya, tol laut itu kan selain yang penumpang barang juga ada juga program tol laut untuk kapal ternak ya. Ada 6 kapal ternak yang disiapkan oleh Kementerian Perhubungan ya. Itu masalahnya juga hampir sama karena harusnya sudah ada lumbung-lumbung peternakan di tempat lain ya. Jadi tidak konsen di daerah Kupang. Mungkin di tempat lain juga bisa yang mempunyai lahan yang masih bagus, bagaimana itu bisa terkonsentrasi tidak di NTT ya, mungkin di daerah Sumatera juga ada tempat untuk pengembangbiakan ternak ya, di Kalimantan, sehingga nanti lebih luas lagi menjangkaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taku Masuku, Kepala Kantor KSOP kelas 1 Balikpapan, menyampaikan sedikit terkait dengan program tol laut, bahwa tol laut adalah program yang saat ini digalakkan oleh pemerintah dalam rangka menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia dengan pelabuhan-pelabuhan kecil, khususnya di kawasan timur. Tentunya tujuan dari tol laut ini adalah untuk memberikan kepastian dan regularitas daripada kapal untuk mengangkut logistik dari barat sampai ke timur dan memastikan mengurangi terjadinya disparitas harga sampai ke pelosok.
Adapun dampak daripada tol laut yang sudah berjalan sampai saat ini, yang kita tahu sudah 34 trayek yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka melayani tol laut ini, masyarakat khususnya di kawasan timur merasakan dampak positifnya, terutama terkait dengan harga barang dan ketersediaan barang yang berada di daerah-daerah terpencil. Untuk Balikpapan sendiri, memang sampai saat ini belum ada tol laut yang singgah di Balikpapan, namun ada 2 trayek kapal ternak yang sampai saat ini masih beroperasi dan singgah di Pelabuhan Balikpapan. Ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Balikpapan, terutama yang terkait dengan kebutuhan daging di kota Balikpapan dan sekitarnya. Saya pernah bertugas di kawasan timur, dan terhadap keberadaan tol laut ini memberikan dampak yang luar biasa, di mana kelancaran arus distribusi barang dari barat ke timur mengalami suatu kepastian, dan harga barang yang dijangkau dibeli oleh masyarakat khususnya di kawasan timur itu sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa dengan adanya program tol laut ini bisa menjamin ketersediaan bahan pokok dan harga barang yang terjangkau yang dibeli oleh masyarakat. Harapan kepada pemerintah daerah tentunya agar tol laut ini bisa benar-benar menyentuh kepada masyarakat adalah peran daripada pemerintah daerah untuk memastikan arus barang dari pelabuhan ke lokasi-lokasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena setelah kapal tol laut ini tiba di pelabuhan, maka di situ akan sangat dibutuhkan peran daripada instansi terkait, terutama kepada pemerintah daerah, untuk bisa memastikan jalur distribusi ke lokasi-lokasi ataupun daerah-daerah yang membutuhkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tol laut, dan harapan yang paling besar adalah bahwa keberadaan tol laut tentu akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap kehidupan masyarakat di daerah dalam hal kebutuhan bahan pokok yang terjangkau, yang kita tahu bahwa tol laut dengan salah satu tujuan yaitu kelancaran distribusi logistik, kelancaran distribusi barang dengan harga yang sama dari barat sampai ke timur. Sekian, terima kasih. Pada kesempatan ini akan memberikan penjelasan terkait dengan program Nawacita Presiden Joko Widodo dalam pembangunan khususnya tol laut di Papua. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden terkait pengembangan wilayah Indonesia Timur, di mana daerah pinggiran menjadi prioritas, Papua, Papua Barat, dan kawasan timur Indonesia kini menjadi perhatian utama. Berbagai ketimpangan pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia Timur seperti NTT, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Maluku agar diberikan upaya penyelesaian secara maksimal. Khusus untuk program tol laut, di mana kebijakan tol laut merupakan salah satu program perkuatan ekonomi yang diusung oleh Presiden Joko Widodo dalam konsep Nawacita, di mana konsep utama adalah penguatan jalur pelayaran yang dititik beratkan pada koneksi jalur pelayaran Indonesia bagian barat dan timur, serta jalur niaga negara-negara Pasifik bagian selatan dan Asia bagian timur. Utamanya adalah yang pertama menekan ongkos logistik di Indonesia, kemudian berikutnya menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Dan yang ketiga, memperkuat posisi Indonesia sebagai hub internasional di lingkungan Asia Tenggara maupun Indonesia Pasifik. Sebagaimana rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai dengan 2024 pada bab 3, yaitu pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kemudian sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020, percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Ada 7 agenda pembangunan rencana pembangunan jangka menengah nasional tahap 4 tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, di mana yang pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Kemudian yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Yang keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dan yang kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Kemudian yang keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Ada beberapa manfaat dari tol laut. Yang pertama itu adalah mengurangi disparitas harga, dukungan sektor transportasi dalam menjamin kelancaran distribusi logistik dan menekan biaya transportasi guna mengendalikan inflasi, yaitu melalui program tol laut. Kemudian ada 5 manfaat daripada ekonomi dalam tol laut, khususnya di wilayah Papua. Yang pertama, inflasi. Rata-rata inflasi bulanan daerah timur cenderung turun setelah adanya tol laut, khususnya untuk bahan makanan dan konstruksi. Kemudian yang kedua, pengeluaran per kapita, di mana masyarakat yang tinggal di kawasan timur telah mengalami perbaikan, tetapi kesenjangan relatif terhadap kawasan Indonesia Barat masih ada. Kemudian yang ketiga, citra satelit, di mana ada indikasi bahwa aktivitas ekonomi malam hari meningkat, intensitas cahaya lebih tinggi, khususnya di wilayah Sulawesi, sementara untuk Papua dan Maluku tidak terlalu berbeda. Yang keempat, aktivitas ekonomi. Tol laut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal di wilayah sekitar pelabuhan. Kemudian yang kelima, disparitas harga, di mana dampak disparitas harga berbeda-beda untuk setiap jenis komoditi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan agar dampak disparitas harga dirasakan masyarakat berbeda antara komoditas secara umum 12 sampai 24 bulan, untuk bahan konstruksi 6 sampai 12 bulan. Kemudian dampak dan manfaat disparitas harga tol laut di Papua, di mana efektivitas program tol laut di Papua sampai saat ini dapat memangkas biaya pengiriman barang antar pulau, yaitu 30 sampai 50% lebih murah dibanding dengan kapal komersial. Untuk evaluasi dan harapan tol laut di Papua, yang pertama, indikasi manfaat ekonomi masih cenderung dinikmati oleh operator. Kemudian nilai tambah di masa depan perlu terintegrasi dengan ekonomi komoditas lokal, dinamika bisnis pelabuhan dan konektivitas interland. Kemudian perlunya continuous improvement untuk mewujudkan biaya logistik yang semakin rendah, frekuensi layanan angkutan laut yang rasional, kemudian produksi yang meningkat, ketimpangan perdagangan antar pulau yang menurun. Kemudian rasionalisasi subsidi dapat dilakukan dengan adanya keseimbangan hilirisasi logistik di Indonesia. Untuk tol laut di Papua, jumlah sampai dengan saat ini pelabuhan tol laut untuk trayek tahun 2022 di wilayah Papua dan Papua Barat berjumlah 30 pelabuhan yang tersebar pada 11 trayek. Kemudian khusus untuk tol laut lintasan Papua, dalam hal ini pelabuhan Depapre dan Jayapura yang merupakan salah satu pelabuhan singgah dari T19 dengan rute Merauke, Kokas, Sorong, Biak atau Korido, kemudian Depapre atau Jayapura, Sorong, dan Merauke, di mana untuk jumlah muatan berangkat sebesar 256 kontainer dan jumlah muatan balik sebesar 62 kontainer untuk tahun 2022 sampai dengan periode bulan Agustus, dan sampai dengan saat ini sudah 8 voyage dari target voyage dari target 14 voyage dan dilayani oleh kapal motor Kendaga Nusantara 8. Kemudian untuk
muatan berangkat untuk tol laut ini adalah ada komoditi beras atau menir, kemudian ada kecap, ada dedak. Kemudian untuk muatan balik ada ikan beku, obat-obatan, kopi, kendaraan, furnitur, barang bekas, pupuk, dan etalase. Kemudian ada permasalahan dan kemudian kami memberikan solusi pada pelabuhan sehingga T19 khususnya pelabuhan Depapre dan Jayapura, di mana yang pertama permasalahan adalah akses infrastruktur jalan dan jembatan, dan yang bisa kami berikan solusi adalah perlu adanya pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian permasalahan kedua terkait dengan subsidi darat dari dan ke lokasi gudang pemilik, di mana solusi yang kami berikan adalah perlunya adanya stimulus subsidi melalui darat. Kemudian yang ketiga, subsidi muatan komoditi beras dan kerjasama dengan Bulog, dengan solusi kerjasama Bulog dengan Pemda untuk beras ASN. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan terkait dengan perkembangan tol laut di wilayah Papua. Semoga tol laut menjadi konektivitas visi poros maritim Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Wah, ini luar biasa. Selama ini banyak berita miring karena ketidaktahuan masyarakat ya. Kita sebagai komponen untuk melaksanakan visi dan misi Pak Jokowi, terutama kami di Kementerian Perhubungan, selalu mengeksplor apa-apa yang setelah kita laksanakan terkait dengan program-program sesuai dengan nawacita ya, visi dan misi dari Pak Jokowi. Ya memang itu yang harus kita laksanakan ya, diekspos keberhasilannya supaya itu juga tidak menjadi berita miring di media ya, karena tadi mungkin karena ketidaktahuan masyarakat ya. Kami di Perhubungan Laut punya suatu tim media sosial yang sangat baik ya, sangat kuat, namanya SMRT ya, Social Media Quick Response ya. Dengan adanya 296 UPT yang didarah dengan tim humas kami yang kuat, semua kegiatan itu bisa di-share semua ke UPT kami sehingga diharapkan masyarakat bisa lihat apa-apa perkembangan dari pembangunan yang ada, terutama di Kementerian Perhubungan. Baik, terima kasih. Sukses selalu dan tetap semangat. Saya Sona Laoli sebagai pembina PT Nawacita Indonesia. Melalui Nawacita Award ini, kita berharap dapat mendorong individu-individu, tokoh-tokoh, maupun anak-anak muda Indonesia untuk berkontribusi dan memotivasi mereka untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia. Semoga penghargaan Media Nawacita Award dapat dilaksanakan dengan baik, dan kita harapkan akan dapat mengundang tokoh-tokoh nasional untuk ikut serta dalam mensukseskan Nawacita Award ini.